kepada Pak Hak. Mudah-mudahan paparan yang sudah disampaikan menjadi bahan yang sangat baik bagi semua peserta di dalam mengembangkan keberliterasian di lingkungan masing-masing. Terima kasih. Kita akhiri sesi dengan Pak Hak. Kita lanjutkan kepada, ya terima kasih Pak. Saya mohon izin ya, saya juga ada perlu lain gitu. Harus memimpin rapat. Bapak, baik. Kami persilakan jika Bapak punya kegiatan selanjutnya, dan kami juga mohon izin untuk melanjutkan kegiatan ini sampai selesai nanti pukul 12. Bapak, ya, terima kasih. Ya. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan ke pembicara kita yang kedua, yaitu Bapak Agus Trianto atau Dr. Agus Trianto. Beliau adalah doktor di bidang pendidikan bahasa dari UNJ ya, dan pada saat ini merupakan dosen tetap program studi pendidikan bahasa Indonesia FKIP Universitas Bengkulu. Beliau informasi, mohon izin, saya belum menemukan biodatanya di mana beliau lahir ya. Mohon maaf, mungkin nanti jika Bapak bisa memberikan informasi jika diperlukan. Karena kalau untuk pendidikan cukup banyak, pendidikan dan pelatihan yang sudah diikuti oleh beliau, juga termasuk hasil penelitian yang berkaitan dengan bidang keahliannya itu sangat banyak. Ya, jadi Bapak Ibu bisa menggali berbagai informasi kepada beliau nantinya. Beliau akan menyampaikan materi atau paparan beliau selanjutnya. Silakan Bapak untuk menyampaikan paparan Bapak. Terima kasih Bu Yanti. Ya, sama-sama Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau saya share screen. Sudah terlihat? Ya, judul yang ingin saya ceritakan, dibahas di sini adalah mengenai literasi sebagai fondasi kompetensi. Jadi kalau kita merujuk kepada apa yang telah disampaikan oleh UNESCO, itu sejak tahun sebelum kita merdeka ini, bahwa literasi itu adalah hak, literasi merupakan fondasi semua pembelajaran, literasi membentuk kepribadian individu dan memberi manfaat sosial, literasi merupakan solusi untuk pengurangan kemiskinan, dan literasi mengarahkan kemajuan semua pendidikan. Ini bisa kita baca pada laporan dari UNESCO, di Education for All Global Monitoring Report tahun 2006. Jadi literasi ini menjadi penting, dan dia menjadi, dan malah menyebutnya sebagai hak untuk semua orang. Apa itu literasi? Nah, saya akan memberikan sudut pandang yang agak berbeda, tapi tetap berbasis pada teori yang ada. Pada umumnya literasi itu dimaknai sebagai aktivitas membaca, menulis, dan buku. Jadi hampir semua kegiatan literasi itu bicara mengenai membaca, menulis, dan buku. Ini tidak salah, karena ini merujuk juga pada pendapat definisi dari UNESCO, tapi tahun 58. Jadi tahun 58 UNESCO memberi definisi literasi sebagai kemampuan seorang membaca
dan menulis dengan pemahaman satu pernyataan pendek sederhana yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi definisi membaca menulis itu literasi itu adalah definisi UNESCO tahun 58. Nah, definisi ini oleh UNESCO semakin berkembang sekarang. Jadi tahun 2004 dan tahun 2017 UNESCO mendefinisikan literasi sebagai kemampuan mengidentifikasi, memahami, menginterpretasi, mengkreasi, mengkomunikasikan, dan memperhitungkan menggunakan bahan cetakan dan tulisan yang berkaitan dengan berbagai konteks. Jadi literasi mencakup satu kontinum belajar yang memungkinkan seorang mencapai tujuan, mengembangkan potensi dan pengetahuan mereka, dan berpartisipasi secara penuh di masyarakat lokal, nasional, dan global. Jadi kalau saya mau ambil secara intinya adalah bahwa ada kemampuan mengidentifikasi, mengkomunikasikan, itu berkaitan dengan kemampuan berbahasa. Dan kemampuan berbahasa itu ada yang tulis dan lisan, dan digunakan untuk proses pembelajaran. Nah, pada Direktur Jenderal UNESCO pada Hari Literasi Internasional tahun 2020 ini, itu menegaskan kembali bahwa literasi itu sekarang menjadi sangat penting. Jadi disebut literasi is more important than ever. Jadi dia sekarang menjadi penting karena untuk pendidikan. Jadi kalau saya mau sarikan dari konsep-konsep UNESCO dan beberapa teori bahwa literasi itu adalah kemampuan berbahasa dan berpikir. Sekali lagi, jadi literasi menurut UNESCO dan beberapa kajian teoretik dari Inggris dan Australia, itu literasi adalah kemampuan berbahasa dan berpikir. Nah, kemampuan berbahasa ini menjadi meluas. Kalau dulu kita kenal literasi berkaitan dengan membaca dan menulis, kini dia berkembang menjadi, dan kita ketahui kalau keterampilan berbahasa itu ada 4, kini ada 5. Jadi mendengarkan, membaca, memirsa, menulis, dan berbicara. Jadi karena tadi dalam era digital, memirsa itu sering kita lakukan. Saat melihat layar monitor sekarang seperti ini, lalu ada teks, ada gambar, ada video, dan sebagainya, itu namanya memirsa. Nah, berbahasa dan berpikir itulah yang disebut dengan literasi. Ada proses-proses berpikir. Jadi kalau orang memiliki kemampuan berbahasa yang bagus, maka dia dengan berpikir yang bagus, maka dia akan mudah memahami bidang apa saja. Jadi kalau kita lihat bahwa konsep-konsep ada literasi numerasi, literasi sains, literasi digital, literasi budaya, literasi keluargaan, literasi etikal atau moral, itu sebetulnya adalah hasil berbahasa dan berpikir pada bidang-bidang tertentu. Sehingga mendapatkanlah konsep namanya literasi sains, karena di bidang sains, bidang budaya, keluargaan, dan dimanapun berada, pasti menggunakan bahasa dan pasti menggunakan pemikiran. Nah, pemikiran bidang sains dan dengan bahasa membaca teks, menulis, dan berbicara dalam hal sains, maka menjadi disebut dengan literasi sains. Tapi intinya adalah bahwa literasi itu bertitik tolak sebagai dasar adalah berbahasa dan berpikir. Penjelasannya di bagian neurologi dalam bidang ilmu tentang pembahasan mengenai otak. Jadi antara berpikir dan bahasa memang letaknya dia hampir berdekatan. Jadi semua kalau berbahasa itu ada di bagian namanya frontal lobe. Semua aktif ini disebut dengan bagian kiri, tapi sebetulnya otak kita tidak ada pembagian kiri kanan. Itu hanya tempat saja, tapi begitu dia berfungsi maka otak itu tidak lagi membedakan kiri dan kanan. Dia menyebar dalam bentuk disebut dengan jaringan, yang disebut dengan seperti jaringan seperti ini. Jadi ada ini, jadi jaringannya luas. Yang hijau ini kelihatan bahwa misalnya akses kepada makna. Yang kuning membaca dari yang dia lihat secara visual ya. Lalu masuklah kepada bagian-bagian pemahaman. Jadi dalam membaca tanpa pemahaman itu adalah bukan literasi. Jadi literasi harus berkaitan dengan akses kepada pengolahan informasi di otak kita. Mengapa?
Karena kalau membaca tanpa pengolahan akses kepada makna yang dikembangkan di daerah hipotalamus, di daerah amigdala, itu artinya tidak akan melekat lama. Jadi kalau kita lihat daerah berpikir ini ada di sini, pemikir mengolah, menganalisis segala macam itu ada di bagian frontal lobe, lalu ada bagian bahasa ada di parietal lobe, bagian memahami ada disebut di daerah hipokampus. Jadi kalau berpikir dan berbahasa itu menjadi literasi, menjadi paham di sini. Maka orang yang literat atau disebut dengan orang yang paham bidang tertentu, maka disebut sebagai orang yang literat. Literat sains, literat budaya, literat ekonomi, finansial, dan seterusnya. Jadi ini membuktikan bahwa literasi itu terjadi di otak kita. Ini hasil riset mengenai scanning terhadap otak kita. Jadi otak orang yang literat dengan illiterate berbeda karena warna merah itu warna aktivitas. Di sini, sorry, maaf. Bagian dari ini merah itu adalah bagian dari membaca tulisan. Kalau yang kuning itu akibat respon terhadap lisan. Nah, yang makin banyak warna merah dan kuning itu artinya itu otaknya aktif berproses. Bahkan orang yang baru disebut dengan newly literate itu juga sudah terlihat warnanya. Berbeda dengan yang illiterate, yang tidak literat. Itu warnanya sedikit. Jadi ini menunjukkan bahwa hasil riset kita menyatakan bahwa literasi itu memang ada terjadi di otak kita, dalam pemikiran kita. Jadi bagaimana membaca dalam pengertian literasi itu mengubah otak kita. Kalau kita bicara mengenai profil pelajar Pancasila, itu karakter juga ada di otak. Jadi jangan dibedakan antara pikiran dan hati itu berbeda, tidak. Selama ini begitu kita ketahui ternyata bahwa antara otak dan hati itu adanya di dalam otak kita sendiri yang disebut dengan bahkan yang disebut dengan karakter kepribadian itu ada namanya di dalam disebut dengan orbitofrontal cortex. Daerah di otak kita yang berfungsi sebagai tempat berpikir, diproses dan untuk menentukan nilai baik dan buruk. Jadi kepribadian seorang ada di bagian orbitofrontal cortex ini. Jadi kalau ini berkembang lalu ada emosi disebut dengan daerah amigdala, daerah berpikir, maka itu akan masuk ke dalam memori. Kalau orang itu sudah diolah secara berpikirnya ini, maka dia akan masuk dalam memori jangka panjang. Artinya pengetahuan ini atau ilmu ini atau skill ini menetap dalam waktu yang lama. Kalau tidak, maka dia hanya sementara disebut dengan memori jangka pendek dan dia mudah hilang, tidak akan menetap sebagai kemampuan atau kepribadian. Jadi jika siswa dipajankan pada hal-hal baik, maka dia akan diproses di dalam otaknya di bagian orbitofrontal cortex. Ini contoh bahwa terbukti bahwa membaca itu belum disebut literasi tanpa kemampuan berbahasa dan berpikir. Kita lihat ini The Simpsons, baca buku advance marketing, nggak bisa, baca beginning marketing, tidak bisa. Ternyata yang diperlukan adalah kosakata. Dia belum paham kosakata marketing. Lalu untuk meningkatkan ilmu-ilmu yang lain, dia perlu membaca hal-hal yang mendasar. Apa maksudnya adalah bahwa pengolahan bahasa itu dimulai dari pemahaman-pemahaman yang ada di memori kita. Baru kita bisa membaca buku makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi. Hingga buku-buku S1, S2, S3 itu makin lain berbeda. Dan orang yang punya kemampuan yang seperti ini disebut dengan literat. Nah, berkaitan dengan dunia modern digital, kita menyebut lagi, kalau tadi disebut berbahasa dan berpikir disebut dengan literasi fungsional. Jadi ada lagi satu hal yang menjadi dasar dan penting buat semua adalah literasi informasional. Jadi kemampuan mengakses informasi, mengeksplor informasi, mengidentifikasi, memproses, memperhitungkan, hingga mengkomunikasikan dari berbagai sumber informasi, multimedia, multimodal, tradisional, dan teknologi canggih. Jadi setelah dia punya kemampuan fungsional, maka untuk pindah ke
literasi informasional itu lebih mudah karena prosesnya dasarnya sudah dimiliki. Jadi dia tinggal mengikuti medianya saja atau media yang teknologi tingkat tinggi yang sekarang di era-era digital. Artinya, ini banyak teman-teman guru bahasa Indonesia di sini bahwa belajar bahasa Indonesia adalah belajar multimodal. Ada teks, ada gambar, ada grafis, ada video. Nah, itu disebut dengan memirsa. Maka kemampuan berbahasa kita menjadi menurut kurikulum 2013 yang revisi 2016 itu ada 5, mendengarkan, membaca, memirsa, berbicara, dan menulis. Nah, pembelajarannya itu kita harus menggunakan kemampuan ini perangkat digital untuk menemukan informasi. Jadi para guru menggunakan perangkat digital untuk menemukan informasi, mengolah informasi, hingga anak-anak paham dalam konteks. Jadi anak-anak menggunakan informasi di internet itu tidak boleh dilepas begitu saja. Dia harus dibimbing dalam rangka proses berpikirnya. Lalu nanti setelah dia berpikir hingga dia menciptakan sebuah paragraf, maka dia bisa menggunakan informasi lalu menggunakannya dikomunikasikan, disebarluaskan dalam format digital. Jadi digital untuk memahami informasi, menemukan informasi, untuk mendukung menulis dan membaca dan menggunakan informasi. Intinya adalah, jadi pembelajaran bahasa di sekolah itu mestinya adalah pembelajaran literasi. Apa itu? Berbahasa dan berpikir. Jika anak sudah mampu menggunakan bahasa dan berpikir, maka itulah modal dasar untuk belajar sepanjang hayat. Dia akan mengembangkan kemampuan sendiri di masa depan pada saat dia sudah lulus kuliah atau sudah lulus dari bangku sekolah, dia akan mampu mengembangkan karena dia punya modal dasar yaitu literasi. Jadi proses pendidikan kita ini saya sudah melakukan penelitian di pusat kurikulum bahwa literasi itu mestinya bukan hanya urusan orang bahasa Indonesia, tapi urusan semua mata pelajaran, karena semua pasti ada kegiatan berbahasa dan berpikir di seluruh bidang apapun. Maka proses pendidikan dengan adanya literasi menjadi lebih bagus. Diharapkan literasinya bagus dalam proses pendidikan, itu akan meningkatkan mutu hasil pendidikan. Kalau hasil pendidikan bagus, akan SDM kita lebih bermutu. Kalau SDM kita bermutu, itu meningkatkan daya saing. Oleh sebab itu, teman-teman, ke depan, tahun 2022, pemerintah akan ikut lagi asesmen PISA. Nah, ini kenapa Presiden sangat peduli pada hal ini, karena ada kemungkinan negara-negara maju akan menggunakan tes PISA sebagai ukuran investasi ekonomi di suatu sebuah negara. Karena kalau mutu, artinya kan kalau SDM-nya bagus, maka daya saing juga bagus, maka itu akan mengamankan investasi dari negara-negara investor. Oleh sebab itu, maka tahun ini sudah ada bimbingan PISA di seluruh Indonesia. Dan tahun 2022 itu akan ada tes asesmen PISA untuk seluruh, khususnya yang setara usia SMP. Dalam konteks yang lebih luas, dari dalam, kalau Pak Hak tadi menyebut ada beberapa von Humboldt, Edward Sapir, dan seterusnya, maka sebetulnya dalam tahun 2002 ini ada buku yang cukup bagus, Language as Social Action, bahwa hal utama dan fundamental penggunaan bahasa adalah tindakan. Jadi kita ini berbicara itulah sebuah tindakan. Sekarang terjadi di mana-mana, kerusuhan di mana-mana akibat hoax. Nah, inilah yang sekarang terjadi, bahwa itu tindakan. Jadi sekarang kita tidak boleh main-main menggunakan bahasa, menggunakan kata-kata tertentu, kita bisa dipenjara. Jadi itu tindakan. Kesimpulannya adalah kompetensi berbahasa dan berpikir yang saya tekankan sebagai literasi merupakan dasar semua kompetensi. Ini harus terjadi dalam pembinaan sejak usia dini dari 0 tahun sampai kelas 12. Jadi keberhasilan pencapaian suatu kompetensi ditentukan dengan kemampuan kompetensi literasi yang bagus. Jadi inilah kesimpulan yang bisa saya berikan, bahwa literasi menjadi dasar semua kompetensi. Jadi kalau bagi guru bahasa Indonesia, di pelajaran bahasa Indonesia, maka mata pelajaran lain akan berhasil kalau mata pelajaran bahasa Indonesia baik hasilnya. Demikian Bu Yanti, terima kasih.
Saya serahkan pada Bu Yanti. Terima kasih Pak Agus sudah memaparkan pemikiran-pemikiran Bapak tadi terkait dengan literasi, bahwa literasi itu tidak sekadar membaca, menulis, dan memahami dari bacaan atau tulisan tersebut, ya begitu ya Pak ya, bahwa konteks berliterasi melalui bahasa itu tidak lepas dari konteks berpikir yang memang menggunakan otak yang sama, begitu kira-kira ya Pak tadi, bahwa bagian otak yang bekerja untuk berbahasa berliterasi itu sama dengan yang bekerja untuk berpikir. Itu yang saya pahami tadi dari sebagian apa yang sudah Bapak paparkan. Baiklah Bapak Ibu sekalian, silakan jika ada pertanyaan kepada Pak Agus, kita akan akomodasi, silakan. Ada pertanyaan ya Pak? Ini pertama dari Ibu Mardiana, SMA Sinkarolus. Kegiatan literasi seperti apakah yang paling efektif dilakukan bagi siswa pada masa pembelajaran daring saat ini? Nah, dan bagaimana cara mengukur tingkat keberhasilannya? Silakan Bapak. Ya, literasi saya sudah sebutkan tadi fokus pada kemampuan berbahasa dan berpikir. Jadi cara mengukurnya adalah seperti kalau kita memberikan tugas pada siswa tentang hal-hal misalnya membaca satu cerpen, satu paragraf atau potongan cerpen. Maka pertanyaannya adalah bukan siapa tokohnya, di mana latarnya. Itu pertanyaan sama sekali tidak literat. Itu pertanyaan bukan pertanyaan literasi. Itu pertanyaan yang C1, sangat dangkal. Maka diperlukan sebuah pertanyaan-pertanyaan yang lebih literat, mengembangkan kemampuan literasi. Misalnya kalau soal tokoh ya, mengapa kamu suka dengan tokoh tertentu? Lalu seandainya kamu jadi tokoh itu, apa yang kamu lakukan? Jadi lebih menggunakan kepada penajaman berpikir. Cara mengukurnya ya kalau mereka bisa menjawab dengan sangat pribadi ya, artinya memang dia mengembangkan kemampuan berpikirnya bagus, disitulah letak keberhasilan pelajaran kita. Jadi bahasa juga begitu. Sebuah teks itu jangan ditanya di mana kalimat utamanya, tapi kalimat utamanya itu menggunakan kalimat apa, lalu bagaimana kalau diubah. Jadi semua pertanyaan-pertanyaan bahasa itu lebih bagus kepada pertanyaan yang mengajak anak berpikir. Jangan hanya merecall atau melokasi informasi yang ada dalam teks, tapi anak berpikir mengenai teks itu. Bukannya menghafal teks, tapi dia berpikir berdasarkan teks. Itulah yang kita kembangkan, yang diharapkan ke depan. Karena tes PISA itu isinya cuma berpikir. Ada teks, berpikir kebanyakan. Yang pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya recall itu sedikit sekali, tapi yang lebih banyak adalah berpikir. Demikian Ibu. Baik. Untuk Mardiana. Ibu Mardiana, kira-kira sudah bisa memahami bahwa mungkin saya bisa sedikit mengulasnya juga, bahwa ketika kita memberikan semacam ukuran ya akan keberhasilan dari pembelajaran literasi itu, bukan dilihat dari apakah si siswa itu dapat menceritakan kembali apa yang sudah dibacanya, atau sekadar dia bisa mengulang lagi ya Pak ya, merecall tadi ya apa-apa yang ada di dalam teks yang dibaca, tetapi apa sesungguhnya pesan yang disampaikan oleh teks itu, yang kadang-kadang mungkin tidak tersurat di dalam satu kata atau kalimat. Kira-kira begitu ya Pak ya. Jadi betul. Memang pemahaman dari si siswa yang membaca teks itu menangkap pesan yang ada di dalam teks itu, apakah itu secara tertulis maupun tidak. Mungkin itu Bu Mardiana. Iya, saya lebih ingatkan kembali bahwa ujian nasional kita nanti adalah AKM namanya, asesmen kompetensi minimal, itu yang diuji cuma 2. Literasi dan numerasi.
Jadi teman-teman fokus pada itu semua, pada bagaimana mengembangkan literasi dan numerasi. Artinya dalam pelajaran bahasa dan pelajaran-pelajaran lainnya, IPS atau yang lain, diutamakan pada pemahaman teks, lalu berpikir berdasarkan teks. Itu yang Baik. dikembangkan ke depan. Baik, ada pertanyaan lagi nih Pak Gus. Dari Zon Tusdi ya. Beliau mau bertanya, apakah memeriksa merupakan bagian dari berbahasa? Mohon penjelasan Bapak. Mungkin maksudnya memeriksa hasil ujian mungkin Bapak. Karena di sini memeriksa saja ya. Apakah memeriksa merupakan bagian dari berbahasa? Mungkin yang dimaksud memirsa, bukan memeriksa. Di sini beliau menulisnya memeriksa. Oh, memeriksa. Kalau memeriksa apa? Kalau hanya memeriksa soal, kalau kunci jawabannya ABCD ya sama sekali tidak ada berpikirnya. Tapi kalau memeriksa dalam pengertian begini, mengevaluasi, misalnya ada teks siswa A, lalu ada peer review, ada teman sejawat yang menilai, lalu dia mengomentari teks yang dibuat oleh temannya, nah itulah literasi bisa berjalan. Tapi kalau memeriksa dalam pengertian jawaban yang benar apa, itu tidak, sama sekali tidak ada literasinya. Itu tidak ada berpikirnya. Tapi kalau dalam memeriksa dalam pengertian mengevaluasi, mencatat mana yang kelemahan dan kekuatannya, itu bagian mengevaluasi namanya, itu sudah masuk dalam berpikir. Dan itu masuk dalam literasi. Dan yang artinya, ditanyanya bagian dari berbahasa, Pak. Ya tidak. Apakah merupakan bagian dari berbahasa? Sama sekali tidak kalau memeriksa. Kalau tidak, ya. kalau berbahasa kan harus berkomunikasi dengan siapa? Ya, mungkin Pak Zon Tusdi Bisa jika ingin menambahkan pertanyaannya atau memperjelas pertanyaannya secara langsung, silakan. Ya, terima kasih Pak Agus. Yang tadi dia memeriksa seperti ada lembar jawaban siswa yang berbentuk jawaban esai. Apakah itu kita sebagai memeriksa soal itu apakah sudah termasuk untuk ranahnya literasi atau bagaimana itu? Iya. Halo. Ini snoring suaranya. Kalau sudah selesai, tolong dimatikan lagi pelantangnya, Pak Zon Tusdi. Iya, silakan. bagi guru iya, tapi itu yang kita masukkan kan untuk siswa. Jangan guru banyak berpikir, tapi siswanya tidak. Kita harapkan bahwa lebih banyak anak yang berpikir, gurunya tidak perlu banyak berpikir. Artinya jangan sampai pengembangan bahasa, bagaimana kalau misalnya dibuat namanya penilaian oleh sejawat. Jadi yang memeriksa bukan guru, tapi juga siswa lainnya. Hingga mereka bisa saling belajar bagaimana satu sama lain. Nah, itu lebih bagus saya kira. Jadi bukan guru malas, tapi guru punya tujuan bahwa anak silakan menggunakan kemampuan berbahasa dan berpikirnya untuk membaca teks temannya, dan temannya juga akan mengomentari hingga terjadi diskusi. Nah, inilah yang kita butuhkan, berpikir, karena titik utama orang belajar itu berpikir. Tanpa itu nggak ada orang belajar. Demikian. Pak Agus, kalau boleh saya sedikit mengembangkan pertanyaan ini, Pak. Ya. Apakah mungkin yang dimaksud oleh Pak Zon Tusdi tadi itu adalah pengembangan kemampuan dari si guru? Karena kadang-kadang kan jawaban pertanyaan esai ini kadang-kadang sulit dipahami, Pak. Karena berdasarkan kemampuan siswa yang memberikan jawaban itu, kadang-kadang logika berpikirnya itu sangat sulit, sehingga dituntut gurunya dituntut untuk lebih dapat memahami, melihat apa maksud yang ingin ditanyakan, apa yang disampaikan oleh siswa. Mungkin seperti itu. Iya, saya setuju bahwa kemampuan berbahasa guru membaca tulisan siswa dan memahami dalam konteks siswanya. Jadi bukan otaknya guru yang menilai. Jadi kalau saya dosen, saya akan menggunakan kira-kira maksud mahasiswa itu seperti apa. Jadi saya bukan menggunakan otak saya. Kalau menggunakan otak saya nanti bisa nggak lulus semua. jadi kita coba. Oh, kalau siswa itu begini. Jadi kalau kita menggunakan otak kita nanti parameternya terlalu tinggi sebagai guru ya. Maka kita menggunakan parameter siswa. Jadi untuk siswa
jawaban semacam ini itu sudah luar biasa. Meskipun Baik. secara keukuran parameter yang lebih tinggi dia menjadi lebih rendah. Tapi nah inilah yang menjadi penting buat para guru bahwa menilai itu menggunakan parameter yang cocok untuk siswa. Jangan terlalu tinggi karena nanti yang stres siswanya. Ya, Lalu gurunya juga ikut stres karena merasa bahwa nggak berhasil dia mengajar. Karena ukurannya ukuran guru ya Pak ya. Ukuran guru, itu bahaya Baik. kalau gurunya S3 gimana? Kan kacau itu. Baik. Baik, masih ada satu pertanyaan lagi Pak. Dari Ibu Neva Kurnia, ya. Kalau tidak salah ini Ibu ya berarti. Pak Agus, Assalamualaikum Pak Agus, saya Neva Kurnia Faini, Duta Bahasa Provinsi Bengkulu. Oh, masih Duta Bahasa. Mohon izin bertanya Pak, bagaimana pengembangan literasi yang ideal untuk siswa SD? Terima kasih Pak untuk jawabannya. Iya, literasi dimulai dari, saya beritahu, dimulai dari 0 tahun. Jadi literasi atau dalam bahasa yang dipahami oleh umum membaca itu dimulai dari 0 tahun. Mungkin belum banyak yang paham ya. Literasi dimulai dari 6 tahun. Kalau di Kemendikbud itu sudah ada namanya penjejakan buku untuk anak-anak 0 tahun. Di lomba-lomba badan bahasa juga sudah ada namanya penjejakan buku nasional itu untuk 0 tahun. Jadi membaca itu dimulai dari 0 tahun. Jadi disebut dengan buku tanpa kata. Nah, maksud saya adalah pengembangan ini dimulai juga dari di rumah. Jadi pengembangan literasi di rumah dan di sekolah itu dimulai dari di rumah yang 0 tahun tadi. Kalau di rumah tidak ada kegiatan literasi, maka di SD itu adalah mengulang kegiatan di rumah. Jadi literasi, jadi pengembangan di SD yang bagus seperti apa, kita belum tahu. Apakah anak-anak itu literasinya, jadi usia SD level kemampuan literasinya pada tingkat mana? Tingkat 0 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 6 tahun, belum tahu kita. Jadi oleh sebab itu, pemberian kegiatan literasi yang tepat itu berdasarkan ada semacam tes awal atau pemahaman awal bahwa anak-anak SD ini sudah sampai pada taraf apa. Karena kalau dalam teori membaca itu ada namanya pengenalan konsep, gambar dan nama, lalu ada fonemik, kesadaran fonemis, ada pengenalan bunyi-bunyi bahasa, sampai ke tingkat baru pengenalan huruf. Nah, sementara banyak berpikir bahwa membaca itu dimulai dari pengenalan huruf, itu yang keliru, hingga membuat orang menjadi sulit dalam pengembangan kemampuan membacanya. Jadi, pengembangan literasi siswa SD, kalau secara normal di rumahnya sudah berjalan, maka itu berarti setara dengan usia 5-6 tahun. Jangan tertipu dengan usia, karena usia umur 11 tahun, 12 tahun belum tentu sama dengan anak yang 4-5 tahun. Misalnya maaf, cucu saya umur 4 tahun sudah bisa membaca. Itu artinya jenjang literasi dia itu setara kelas umur 7 tahun atau kelas 2 SD. Usianya baru 4 tahun. Jadi usia tidak menentukan jenjang literasi seseorang. Jadi pengembangan literasi di sekolah, bahkan di SMP, saya dapat informasi dari teman-teman guru ini semua bahwa ada siswa SMP belum bisa baca. Di Bengkulu nih Bu, ternyata di berbagai daerah juga saya ke daerah Sulawesi, Sumatera, semua menyebut hal yang mirip. Artinya literasi tidak bisa seperti tadi gambar saya, gambar Simpson itu kan dia mencoba membaca tingkat tinggi, marketing lanjutan, tiba-tiba nggak paham, lalu beginning, marketing yang buku marketing kan awal, ternyata nggak paham juga, akhirnya dibaca kamus mengenai kata-kata. Jadi itu perkembangan literasi, tidak bisa kita tentukan, saya mengatakan literasi siswa SD itu seperti apa. Tapi yang jelas kegiatannya membaca, berbahasa, berpikir, berbahasa, berpikir, berbahasa, berpikir. Itu saja. Boleh membaca, boleh mendengarkan dongeng, boleh yang lain-lain. Begitu, Bu. Baik, Pak Agus, ini ada pertanyaan karena siaran kita kan disiarkan langsung juga melalui media sosial seperti Facebook.
Ada Oh, iya, beberapa pertanyaan ya. Mungkin ya tidak bisa kita bahas semuanya ya Pak ya. Mungkin saya Iya, akan iya. memilih beberapa pertanyaan. Yang pertama dari Rian STKIP Al-Hikmah Surabaya. Apa referensi khusus yang menjadi saran Bapak atau Bapak sarankan untuk kalangan mahasiswa dalam memahami genre teks dan 5 keterampilan berbahasa, baik dari penulis dalam negeri maupun penulis asing? Silakan Pak. Oh iya, Rian ini dosen di sana ya sekarang. Dia alumni UNEP juga itu. Oh iya ya Pak. Jadi ya mengenai genre teks ini yang saya jadikan pegangan untuk pengembangan kurikulum nasional 2013 ya, karena saya ikut jadi tim pengembang untuk bahasa Indonesia, itu merujuk pada bukunya NEP. Nanti secara langsung saya akan berikan pada Rian ya di Facebook atau di mana Bu? Di Facebook ini. Ya, itulah yang. Jadi kalau yang bahasa Indonesia sementara boleh digunakan lah yang namanya tulisan dari Pak Maksun, Kosasi dan seterusnya. Saya rencana atau di kanal YouTube saya sudah ada penjelasan mengenai itu. Dan di sumbernya juga ada di situ. Jadi di kanal YouTube saya, kanal Agus Trianto di YouTube itu sudah ada penjelasan mengenai genre teks ini dan sumbernya, karena YouTube saya itu mirip dengan karya ilmiah. Ada buku latar belakangnya, ada bagaimana cara mengutip YouTube untuk kepentingan citasi. Jadi itu, dan beberapa pengembangan kita bisa searching, bisa telusuri di Google atau di tempat pencari lainnya, bahwa sekarang itu kemampuan berbahasa itu 5 yang perlu dipertegas, yaitu mendengarkan atau menyimak, membaca, menulis, memirsa, berbicara. 5 kemampuan. Dan itu juga sudah umum ditemukan di berbagai laman-laman internasional, terutama negara-negara yang menggunakan kurikulum cukup bagus tentang bahasa di Kanada, Inggris, Australia, itu yang bisa jadi rujukan. Baik Bapak, masih ada Pak? Ya. masih dari STKIP Al-Hikmah Surabaya, dari Bapak Fendi Setiawan. Bagaimana cara menanamkan dan menciptakan kegiatan literasi di rumah kepada peserta didik agar menjadi sebuah kebutuhan? Nah, ini bagaimana membuat siswa itu merasa bahwa literasi itu adalah sebuah kebutuhan, sehingga di rumah dia pun akan melakukannya, begitu Pak. Mungkin kira-kira seperti itu. Bagus, saya setuju itu. Bahwa kita kalau memberikan pelajaran memang yang dibutuhkan. Karena kurikulum itu untuk kehidupan. Jadi kurikulum apapun juga, bahasa Indonesia, IPA, dan seterusnya, itu untuk kebutuhan. Jadi pada saat kita memberikan tugas-tugas di rumah, tugas-tugas yang memang dibutuhkan siswa atau memang disukai siswa. Misalnya siswa dalam konteks membaca ya, guru bisa bertanya tentang buku apa yang disukai. Misalnya dia mulai dengan kalimat saya suka baca komik. Ya sudah, itu saja yang diminta. Tinggal guru mengarahkan bagaimana tugasnya. Lalu jangan asal komik, maka komik itu harus dilaporkan juga yang seperti apa. Nah, tinggal kita memancing kemampuan berpikirnya. Dan kebutuhan-kebutuhan lain sebenarnya bagaimana cara menggosok gigi yang benar. Artinya kebutuhan-kebutuhan siswa yang memang ingin diketahui oleh siswa. Jadi kita lebih bagus bertanya pada siswa apa yang diinginkan untuk kita bisa tahu bahwa apa yang dibutuhkan. Begitu sudah tahu apa yang dibutuhkan, kita memberikan tugas yang sesuai dengan kebutuhannya. Kira-kira begitu secara singkatnya, bahwa memang kita memerlukan baik, ada gangguan teknis. Mohon Bapak Ibu peserta tidak mengaktifkan pelantannya ya atau mikrofonnya sehingga tidak terdengar suara-suara di sekitar. Saya beri satu kesempatan lagi Pak pertanyaan.
karena memang waktu juga membatasi. Tapi ada pertanyaan dari melalui ruang komunikasi atau ruang percakapan di webinar dari Ibu Yesi Novita, SMKN 4 Kota Bengkulu. Bagaimana memirsa supaya karakter berbahasa bisa tertanam pada diri seseorang dari tingkat jenjang pendidikan atau usia tertentu? Berarti apakah memirsa itu ada perbedaannya dalam setiap jenjang atau tingkatan pendidikan? Ya, berkaitan dengan kalau misalnya di tingkat awal, lebih bagus pada pirsaan atau tayangan-tayangan yang bersifat audio visual, yang ada teksnya juga, kalau juga mungkin adalah yang berkaitan dengan teks-teks naratif. Teks naratif itu artinya yang menceritakan, artinya yang lebih kalau tingkat-tingkat awal anak-anak lebih suka pada sebuah cerita, sebuah kisah, maka itulah yang ditayangkan. Tinggal sekali lagi pada saat kita menayangkan yang namanya teks apapun namanya teks naratif, maka pertanyaannya itu harus yang mengajak anak berpikir. Jangan membiarkan anak hanya mengambil dari teks. Nah, kalau berikutnya, maka kebutuhan berikutnya teks informasional, teks yang bersifat informasi, teks eksposisi, eksplanasi, recon. Lalu kalau sudah bagus, maka bisa meningkat pada teks eksposisi yang berpendapat, bagian berpendapat. Jadi kalau mau dijenjangkan naratif, recon, eksplanasi, lalu eksposisi. Yang di samping itu di bawahnya lagi ada prosedur dan seterusnya. Itu kira-kira kalau disesuaikan dengan tingkat sekolah. Kalau SMK saya kira prosedur yang rumit seperti pengolahan teknologi komputasi dan seterusnya. Baik, itu, Bu. Terima kasih Pak Agus karena waktu yang membatasi kita. Saya yakin masih banyak sekali ya pertanyaan dari para peserta yang ingin disampaikan kepada Bapak, tapi mungkin nanti kita akan mencoba mengakomodasinya. Pertanyaan-pertanyaan dari media sosial juga ada. Mudah-mudahan Bapak berkenan nanti juga masih memberikan memberikan pemikiran-pemikiran Bapak. Ya, baik, insya Allah. Terima kasih Bapak. Oke, saya bukan pamit, tapi saya akan tidak video, tapi saya tetap mendengarkan karena saya sedang diskusi mengenai capaian pembelajaran kurikulum baru sekarang di Puskur. Baik, di berbarengan hari ini. Ya, terima kasih Bu Yanti. Ya, mungkin para peserta sekalian, saya tidak akan menyimpulkan panjang lebar arahan atau paparan dari Pak Agus, tapi yang pasti bahwa antara berbahasa dan berpikir itu adalah kedua-duanya untuk mengembangkan literasi. Jadi kita mengembangkan kemampuan berbahasa sekaligus mengembangkan kemampuan-kemampuan dari segala sisi yang lain. Kemampuan dalam matematika, kemampuan dalam finansial, kesehatan, dan itu semuanya adalah bagian dari perkembangan dari keberliterasian seseorang. Begitu ya Pak ya? Betul. Nah, baik, terima kasih. Kita akhiri sesi dengan Pak Agus. Terima kasih Bapak. Silakan jika Bapak punya aktivitas yang lain, kami persilakan. Terima kasih. Terima kasih. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan kepada pemateri yang ketiga. Oh ya, mungkin dari tadi kita terlalu serius ya Bapak Ibu, kita agak tegang. Nah sekarang kita sedikit disela dulu dengan satu pemutaran video musikalisasi puisi dari SMAN 11 Kota Bengkulu. Silakan operator. Sinta hari
Umi kan lagi Zoom. Tangannya ada. Kamu masuk ke sini. Umi kan lagi Zoom. Goreng. Habis. Ini abang tadi nak minum dibuka kan dulu. Baik, kita beri tepuk tangan ya Bapak Ibu atas penampilan dari tim musikalisasi puisi SMA N 11 Kota Bengkulu.
ini adalah kontingen yang kita kirim ke tingkat nasional. SMAN 11 adalah pemenang kedua pada Festival Musikalisasi Puisi yang diadakan oleh Kantor Bahasa Bengkulu tahun 2020. Pemenang pertamanya adalah SMAN 1 Lebong. Jadi dua utusan atau dua tim kita kirimkan pada tingkat nasional untuk mengikuti seleksi Festival Musikalisasi tingkat nasional. Mohon doanya Bapak Ibu agar tim dari Bengkulu bisa meraih kemenangan pada tingkat nasional. Baik, kita lanjutkan lagi ya. Mudah-mudahan sudah lebih santai. Kita akan menyimak materi yang pasti akan lebih menarik karena akan disampaikan oleh seorang penulis yang sangat yang pastinya masih muda, tentu akan lebih santai atau lebih menarik dalam menyampaikan materinya. Beliau adalah Abangda Beni Arnas, lahir di Lubuk Linggau pada tahun tidak ada ya, boleh Bapak Ibu tebak saja. Beliau telah menulis banyak sekali buku lintas genre dan 2 diantaranya adalah Cinta Menggerakkan Segala yang diterbitkan pada tahun 2018 yang merupakan versi novel atas film 212 The Power of Love, dan Haya pada tahun 2019 atas film dengan judul yang sama. Sejak 2015, beliau telah melakukan sejumlah lawatan kebudayaan dan kepenulisan ke 17 negara. Ini Abangda Beni Arnas itu bergiat di Beni Institute, sebuah komunitas kreatif yang menyelenggarakan kelas menulis, seni peran dan aksara daerah, penerbitan buku, pertunjukan kebudayaan, produksi dan festival film, dan lain-lain. Nah, itu pembicara kita yang akan memaparkan pemikiran-pemikirannya terkait dengan geliat literasi dari bumi Rafflesia untuk negeri. Silakan, Bang Beni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah suara saya bisa didengar. Terima kasih untuk Kantor Bahasa Bengkulu menjalin literasi dari Bengkulu, dari Kantor Bahasa, dan saya ini untuk yang kesekian kali ya saya diundang oleh Kantor Bahasa Bengkulu. Semoga semua acara yang telah kita rencanakan termasuk pada hari ini semuanya berjalan lancar serta memberikan kemanfaatan bagi kita semua. Saya ini tadi sudah komunikasi sama Bang Yusuf. Ternyata saya punya masalah sama PC dan laptop saya terkait Zoom, jadi saya menggunakan handphone dan materi saya kirim ke panitia. Mohon dibantu karena saya tidak bisa langsung share screen di sini. Baiklah. Saya sudah diskusi sebelumnya dengan Bapak Dr. Agus Trianto yang sebelum saya memberikan materi, dan bagus banget materinya, benar-benar saintifik dan melihat literasi secara menyeluruh dengan perspektif yang segar. Kita berdiskusi singkat di WhatsApp dan saya kebagian pada tema besar yaitu sastra dan kecerdasan atau kecerdasan dalam sastra. Jadi ada poin sastra dan kecerdasan. Menurut saya untuk pemaparan yang kurang lebih 15 menit, tema itu grande sekali. Sementara saya pikir oleh karena itu saya perlu untuk menspesifikkannya untuk bagaimana sastra memiliki peran yang bagus atau memainkan perannya di dalam kecerdasan. Tetapi saya akan lebih spesifik lagi, urusannya bukan tentang bagaimana sastra memiliki atau tulisan memiliki peran serta fungsi untuk meningkatkan kecerdasan emosional kita. Saya pikir pemaparan yang sangat kualitatif itu sudah banyak sekali kita temukan dalam buku, di internet atau dimanapun, di mana dengan sastra kita akan bisa lebih berbudaya katanya, dengan sastra kita bisa melek sejarah, kita bisa menghargai orang satu sama lain,
dan hal-hal lainnya. Di sini saya akan melihat sastra dalam perspektif yang lebih, menurut saya, lebih saintifik. Sebenarnya saya sudah mengirim PPT baru, tapi tidak apa. PPT baru itu judulnya sudah saya revisi, yaitu rumus dan dalam teks. Tapi isinya sama saja. Saya akan mulai. Saya akan membuat materi yang saya ketengahkan, yaitu premis, rumus dalam teks. Kita akan melihat dulu bagaimana ketika kita sering sekali mengikuti pelatihan-pelatihan kepenulisan, kita sering disuguhi dengan tips dan trik yang begitu kualitatif, yang tidak terukur, dan akibatnya para peserta sendiri ketika mereka ingin menulis, bahkan ketika mereka ingin mendapatkan ilmu membaca, mereka relatif susah mengawang-awang karena yang mereka dapatkan adalah sesuatu wacana, rumus, trik, tip, dan strateginya pun begitu kualitatif. Makanya saya mengetengahkan materi ini, yaitu bukan tentang bagaimana materi ini sendiri bisa kita gunakan kepada orang yang akan menulis, serta bagaimana orang memberikan respons terhadap hasil tulisan atau bahan bacaan itu. Ini akan bisa merangsang pengetahuan kita akan premis akan bisa membantu kita untuk berpikir secara struktur, sistematik, terorganisir, serta yang juga penting, yaitu kita akan bisa memiliki fokus, jernih, dan berdisiplin. Dan ini merupakan salah satu manfaat dari menulis, dan nanti akan terus berlanjut menjadi membaca apabila kita telah duduk pemahaman kita tentang premis ini sendiri. Kehadiran premis di dalam teks mungkin bisa lanjut ke slide berikutnya, Armin. Saya mau menyampaikan bahwasanya premis tidak hanya ada di dunia teks. Sebelum saya akan memberikan pengertian premis ini apa, saya akan memberi pengantar dulu. Ya, apabila penjahit sebelum dia menjahit baju serta membuat baju jadi, membuat pakaian, ia akan membuat pola. Jadi penjahit membuat pola untuk menghasilkan baju, untuk menjahit kain menjadi pakaian. Sementara arsitek membuat desain atau sub-drawing sebagai dasar untuk membangun gedung, rumah, pendopo, atau sejenisnya. Sementara pelukis akan membuat sketch sebelum mengaplikasikan cat di atas kanvas. Saya memberi cetak tebal pada penjahit membuat pola, arsitek membuat desain atau sub-drawing, sementara pelukis membuat sketsa. Slide berikutnya. Lalu bagaimana di dalam kepenulisan? Di slide berikutnya, admin. Nah, premis di dalam menulis adalah rancangan dasar tulisan yang menggambarkan jalannya tulisan secara menyeluruh. Nah, jadi apabila penjahit tadi perlu membuat pola sebelum mereka menjahit pakaian untuk menjadi baju, sementara arsitek membuat sub drawing atau desain sebelum pembangunan gedung, pembangunan rumah dilakukan, maka sementara mungkin koki perlu menyiapkan resep sebelum dia memasak dan segala macam, maka penulis sebenarnya ia haruslah mempersiapkan premis sebelum dia mencoba menulis. Oke, kita akan berhadapan orang-orang yang bahkan tidak tahu premis, yang tidak mengerti premis atau masa bodoh dengan premis, tetapi mereka bisa menulis lancar kok selama ini. Oke, itu akan jadi pembahasan kita berikutnya. Tetapi premis yang ingin disampaikan adalah sebagai sebuah ilmu, sebagai sebuah rumusan yang seharusnya hadir di setiap karya tulis. Oleh karena itu, setiap karya tulis memiliki premis. Apakah ia memang sengaja menuliskan premisnya atau tidak? Atau pembaca juga sebaiknya pembaca yang baik, yaitu pembaca yang telah mengerti ilmu premis sehingga selesai membaca dia akan langsung bisa memetakan premis dari sebuah cerita tersebut. Nah, elemen premis itu apa saja? Dan ini yang saya sebut bahwasanya menulis cerita, menulis kreatif, yaitu bukan sekadar apa sih bagaimana cara menulis, ya menulis aja, tidak.
Tidak, ini dia memiliki rumusan-rumusannya tersendiri dan rumusan ini selalu hadir di dalam tulisan. Bukan hanya fiksi, tapi juga genre non-fiksi. Elemen premis ada 5. Dimanapun kita akan menemukan yang pertama yaitu kondisi awal objek utama, yang kedua yaitu visi, ketiga cara mewujudkan visi, keempat hambatan mewujudkan visi, yang kelima adalah resolusi. Nah, ini adalah rumus-rumus yang harus hadir. Ini adalah rumusan yang harus hadir ketika kita menulis. Dan tulisan yang baik di hadapan pembaca yang baik, rumusan ini akan keluar serta menyala dengan sendirinya. Saya perlu menyampaikan hal-hal teknis seperti ini karena saya termasuk orang yang gondok ketika dalam setiap materi kepenulisan, writing coach-nya atau pematerinya selalu memberikan materi-materi yang bisa saya bilang tidak sistematik, tidak terstruktur, dan tidak teruji, dan tidak terukur. Nah, dan itu membuat para penulis akhirnya pulang dari pelatihan menulis dengan hanya membawa wacana, dengan sebuah pemahaman yang penting nulis dulu. Padahal bukan yang penting nulis dulu, yang penting yang penting nulis dulu. Tapi nulis apa? Yang memang harus clear, dia itu nulis premis. Kita langsung contoh praktik, dan insya Allah ini akan bisa menjawab bagaimana ternyata tulisan juga bekerja dengan terukur dan saintifik, bisa dibilang begitu. Kita masukkan ia ke dalam contoh contoh ke dalam tulisan non-fiksi. Tapi sebelumnya saya akan menyampaikan bahwasanya dampak kehadiran premis dalam teks itu ada 2. Bisa dilanjutkan slide-nya. Dampak yang pertama yaitu premis akan membuat tulisan kita akan memiliki struktur alias teratur. Yaitu keberadaan struktur akan membuat teks teratur. Sementara yang kedua, keberadaan premis akan menghasilkan tulisan yang bergerak. Kebergerakan membuat teks menarik dan nyaman dibaca. Anda bayangkan, apa yang membuat Anda biasanya kalau membaca buku sebelum kelar atau selesai atau baru sedikit baca buku terus Anda ngantuk atau Anda tinggalkan buku itu. Karena apa? Teks-teks yang hadir itu tidak bergerak. Dia hanya muter-muter ngomong di sana, terus membuat kita akhirnya ngantuk, terus kita juga bisa ngedumel, ini ngomong apa sih sebenarnya? Gitu. Atau ini menarik, tapi materinya terlalu lambat, atau dragging itu artinya teksnya menggenang. Nah, biasanya hal itu dilakukan karena teks itu ditulis oleh penulis yang tidak memerhatikan premis, atau bahkan tidak membuat premis, atau bahkan tidak mengerti premis, atau memang dia tidak atau dia tidak memedulikan premis karena pikir dia tanpa menulis premis saya juga sudah jadi. Akibatnya teksnya tidak akan bergerak. Maka kita akan langsung uji formula ini ke dalam contoh. Saya lebih suka langsung ke dalam contoh, dan saya pikir insya Allah ini akan bisa bekerja dengan baik. Next text selanjutnya, slide selanjutnya. Ini adalah contoh bagaimana dalam premis dalam kalimat non-fiksi, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Peserta didik, baik di sekolah maupun perguruan tinggi, sangat ingin memelihara semangat belajar di masa pandemi dengan cara mengikuti pembelajaran jarak jauh berbasis internet atau daring. Tapi menemukan hambatan karena sebagian dari mereka tidak mampu membeli paket data. Penyaluran bantuan kuota internet kepada yang membutuhkan oleh pemerintah adalah solusinya. Ingat, kalimat ini bukan sekadar atom atau bukan sekadar rancangan yang dibuat-buat semata untuk membuat kita kira-kira akan tahu garis besar tulisan. Tidak. Tapi ini adalah premis. Ini adalah gambaran masa depan tulisan yang kita buat dengan rumus. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, rumusnya premis harus mengandung 5 hal. 5 hal itu apa? Kita akan langsung mengurainya dengan mengecek premis ini. Bisa lanjut di slide berikutnya. Kita akan cek. Elemen yang pertama yaitu kondisi awal atau objek utama, yaitu peserta didik di seluruh Indonesia di era pandemi. Itu adalah kondisi awal objek utama kita. Visinya atau tujuannya memelihara semangat belajar. Cara mewujudkan visinya gimana? Mengikuti pembelajaran daring, tapi nemuin hambatan. Hambatannya apa? Tak semua mampu membeli paket data. Solusinya, penyaluran bantuan kuota internet kepada yang membutuhkan oleh pemerintah. Oke. Kalau Anda menulis tulisan
fiksi. Dengan memasukkan kelima elemen ini dulu sebagai premis Anda, yakin saya, tidak akan ada lagi kalimat, aduh saya bingung, saya mau nulis apa lagi. Apanya yang perlu Anda bingung? Anda silakan menjenguk premis Anda, dan Anda tahu, oke, sekarang saatnya saya harus menuliskan visi, saatnya saya menuliskan cara mewujudkan visi, hambatan, dan solusi. Jadi sebenarnya kelima elemen ini adalah bentuk bagaimana ternyata tulisan juga memiliki sainsnya, memiliki ilmunya tersendiri. Dan ilmu premis ini yang kadang-kala tidak kadang-kala diabaikan saja oleh penulis, khususnya penulis otodidak. Saya sendiri adalah seorang sarjana pertanian. Saya belajar otodidak, tapi ketika dalam proses saya menemukan sesuatu yang terukur, teruji, dan bisa saya terapkan khususnya untuk berbagi kepada banyak orang seperti premis ini, saya pikir ini sebenarnya bisa menjadi template bagi kita untuk menghasilkan untuk membuat karya yang banyak, untuk menjadi produktif. Selanjutnya, nah sekarang itu adalah premis dalam tulisan non-fiksi. Tulisan dalam fiksi sama saja. Bedanya biasanya kalau fiksi kan objek utama biasanya dia memiliki tokoh utama ya. Karena tokoh utama bahasa visi itu terlalu lebar, jadi kita buat dia visi diganti keinginan, resolusi kita ganti dengan kondisi akhir. Kita langsung uji dia ke dalam contoh premis fiksi. Coba bisa dilanjutkan slide-nya. Ini dia contoh premis fiksi. Maryam, 50 tahun, janda yang oleh keluarga dan lingkungan sekitar acap diragukan kapasitasnya sebagai single parent. Oke, itu kondisi awalnya. Apa keinginannya atau visinya? Ingin menjungkir balikkan keraguan tersebut. Nah, caranya gimana untuk mewujudkan visi atau tujuan itu? Menyekolahkan anaknya hingga menjadi sarjana. Jadi dia pikir kalau dia berhasil menyekolahkan anaknya menjadi sarjana, maka keraguan orang tersebut akan mampu ya jawab. Tapi dia harus menemukan hambatan. Tapi menemukan hambatan nih karena anaknya justru tidak ingin kuliah loh, dan memilih menjadi pelukis. Oke, ingin langsung pelukis saja tanpa harus kuliah. Aduh, gila. Kita udah kebayang bagaimana konflik yang akan terjadi ini. Dan akhirnya, endingnya yaitu setelah melalui perseteruan panjang, sang ibu mendukung pilihan sang anak. Kita bisa langsung periksa pada slide berikutnya. Bagaimana tulisan fiksi pun, bisa lanjut slide, bagaimana tulisan fiksi pun bekerja dengan sangat terukur, dengan sangat saintifik, dengan sangat terorganisir, sistematik, dan terstruktur, dan ada ilmunya. Kondisi awal, tokoh utama, Maryam yang 50 tahun tadi, single parent, diragukan keluarga dan tetangganya bisa menjadi ibu yang baik untuk anak semata wayangnya. Keinginannya apa? Menjungkir balikkan tuduhan tersebut. Caranya gimana? Menjadikan anaknya sarjana. Hambatannya, anaknya tidak ingin kuliah, tapi ingin jadi seniman atau pelukis tadi. Kondisi akhirnya sang ibu mendukung pilihan anaknya. Ketika elemen-elemen ini sudah hadir semua di dalam tulisan, di dalam premis Anda, maka ketika Anda akan mencoba menuliskan cerita yang lebih panjang dan lebih lengkap, dia akan menjadi lancar, teratur, dan bergerak. Dengan tetap memberikan ruang bagi estetika untuk masuk di dalam bahasa. Nah, lanjutkan slide berikutnya. Jadi fungsi lain premis selain dia akan menjadi bentuk kontrol tadi, fungsi premis yaitu yang pertama, ia mengingatkan dan mengontrol tulisan. Kita kalau nulis tuh betapa seringnya ngelantur kemana-mana, sampai-sampai kita bingung. Ya ampun, kenapa sampai beginilah? Ketika sampai itu kita tidak tahu lagi ini solusinya apa. Nah, kalau Anda membuat premis, ketika tulisan Anda mulai digresif atau melantur kemana-mana, Anda menjenguk premis Anda. Oh ya, premis saya ini, tapi saya ini udah terlanjur terlalu jauh nih perginya ke sini. Ya. Nah, sedangkan fungsi premis kedua yaitu tadi memastikan cerita kita bergerak secara proporsional. Ketika Anda sudah mau membagi-bagi, ada kondisi awal, ada tujuan, ada cara, ada hambatan, dan ada kondisi akhir, Anda sudah mulai berhitung. Saya mau memaksimalkan misalkan pada cara yang ketemu dengan hambatan. Saya ingin memaksimalkan konfliknya. Anda akan kasih ruang atau lembar atau halaman yang banyak sekali di sana. Anda bisa mengukurnya. Sementara yang terakhir ini penting banget, yaitu menjawab sejumlah pertanyaan dan keluhan klasik. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi.
pertanyaan klasik yang muncul yaitu, aduh, saya tidak punya ide ini untuk melanjutkan tulisan ini. Oke, saya akan tanya langsung kepada peserta kelas menulis itu. Ibu sudah menulis premis? Sudah. Ya udah, silakan lihat premis Ibu, atau silakan lihat premis Bapak. Tidak usah ngomong ide lagi. Di dalam premis itu semuanya sudah tersedia. Anda silakan tinggal mematuhi premis itu serta menulis sesuai dengan alur premis. Setelah itu asalkan Anda tidak malas, tulisan Anda akan selesai. Nah, jadi kita lanjutkan yang berikutnya. Premis sebenarnya memiliki hubungan erat antara premis, rumus, dan keteraturan. Oke, lanjut slide. Inti yang ingin saya ketengahkan dalam materi kali ini yaitu premis bukan melulu tentang jantung atau atomnya cerita. Ini yang bahaya, yang biasa terus dikeluarkan di dalam kelas menulis. Anda harus membuat premis. Contohnya premis gimana? Contohnya gini, seorang anak perempuan yang menolak dinikahkan oleh ibunya. Ya udah, itu premisnya. Padahal tidak. Premis bukan hanya tentang atom cerita yang sesimpel itu, yang ketika Anda bicarakan dan ketika masuk ke dalam pikiran Anda membuat Anda makin mumet dan ruwet. Karena Anda tidak bisa membayangkan masa depan tulisan Anda dengan sebaris kalimat pendek itu. Tapi premis sejatinya memiliki peranan filosofis yang sangat fundamental dalam urusan manfaat menulis. Ini penting. Selain secara teknis tadi, premis itu memiliki peranan yang sangat filosofis. Apa? Premis melatih kita untuk berpikir teratur, runtut, fokus, dan disiplin dengan orientasi yang sudah ditetapkan. Ya, makanya kalau Anda sudah buat premis, syarat tulisan Anda bisa selesai yaitu patuhi premis itu. Jangan ketika di tengah Anda tidak suka lagi pada premis itu, pada akhirnya Anda ingin membuat premis baru. Enggak, itu urusan yang lain. Jadi membuat premis adalah juga membuat rumus. Ini yang menarik. Biasanya tuh urusan tulis menulis itu mana ada urusan rumus. Yang menulis mah silakan mengalir saja, urusan bahasa, urusan keindahan dan segala macam. Itulah yang menyebabkan tulisan-tulisan kita kadangkala tidak dilihat, tidak diperhatikan, tanda kutip tidak dihitung oleh pembaca sendiri karena kita menulis dengan mengalir saja dengan apa yang ada di dalam pikiran kita. Jadi penting sekali kita menulis itu dengan rumus. Jadi kalau ada yang bilang menulis dengan hati tapi menyunting dengan pikiran, enggak, kebalikan sebenarnya. Kita menulis dengan pikiran serta menyunting dengan hati. Karena ketika menulis Anda harus memberdayakan rumus-rumus dengan bekerja terlebih dahulu, baru setelah itu semuanya akan berjalan mengalir sebagaimana apabila Anda mematuhi premis tersebut. Ya, membuat premis adalah membuat rumus dan mengaplikasikannya ke dalam tulisan sehingga karya tulis memiliki struktur, sistem, dan terukur. Dan yang terakhir, slide berikutnya, ini slide akhir, mungkin semacam kutipan atau sesuatu yang ingin saya ketengahkan, sari dari materi ini. Jadi jangan berharap menghasilkan tulisan yang baik kalau Anda menganggap menulis adalah tentang kemanasukaan, bukan rumusan-rumusan yang tetap menyilakan estetika bekerja di dalamnya. Jadi Anda juga harus membereskan urusan premis sebelum Anda membereskan urusan menulis. Jadi saya menutup ini dengan sebuah pertanyaan. Jadi apakah Anda sekarang paham mengapa buku-buku produksi negeri ini sering dipandang rendah bahkan oleh pembacanya sendiri? Karena kita tidak menulis dengan sains, karena kita tidak menulis dengan pemahaman keilmuan, karena kita menulis saja dengan kemanasukaan, sehingga pembaca juga akan memperlakukan tulisan kita serupa. Mereka akan memperlakukan tulisan kita juga dengan manasuka juga. Demikian, semoga materi singkat ini bisa memberi gambaran bahwasanya bagaimana di dalam literasi, di dalam sastra kita juga memiliki sesuatu yang terukur, sesuatu yang saintifik, yang apabila kita mematuhinya, kita akan mendapatkan manfaat yang luar biasa. Pekan lalu, sudah setahun ini saya menulis esai
secara rutin setiap minggu di lapanhidup.com, dan esai saya yang terakhir hari Rabu lalu tulisannya berjudul Belajar Matematika dari Menulis. Ya, justru dari premis kita akan belajar rumus, kita akan belajar berhitung, kita akan belajar mengukur, termasuk emosi-emosi yang ingin kita ketengahkan di dalam teks. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Beni ya sudah memaparkan pemikiran-pemikiran tentang mengembangkan literasi itu dasarnya juga adalah mengembangkan kemampuan menulis ya, dan kemampuan menulis itu bukan sesuatu yang mana suka, tetapi satu kemampuan yang memang harus dibuat kerangkanya, atau boleh mungkin kerangka berpikir ya, karena menulis itu sendiri adalah hasil dari berpikir. Kira-kira begitu ya Bang Beni ya? Iya, betul sekali, Ibu. Baik, para peserta sekalian, silakan bertanya terkait dengan paparan yang sudah disampaikan oleh Bang Beni. Jika ada pertanyaan-pertanyaan yang dapat kita diskusikan pada kesempatan ini. Kita lihat dulu dari ruang komunikasi. Ada dari, sebentar ya. Belum ada ya. Kebetulan belum ada dari ruang ruang percakapan atau ruang komunikasi. Mungkin dari Facebook ada, teman-teman? Belum ada. Kalau begitu silakan Bapak Ibu, jika ada yang ingin bertanya langsung silakan angkat tangan. Boleh dengan membagi reaksi itu ya. Mengangkat tangan, langsung juga boleh. Jika belum ada, mungkin saya bertanya dulu ya Bang Beni. Tadi Bang Beni menguraikan bahwa ketika kita akan menuangkan pikiran kita dalam bentuk tulisan itu memang kita harus membuat premisnya. Baik itu tulisan non-fiksi maupun tulisan fiksi, dan kerangka dari keduanya itu nyaris sama ya, mungkin hanya berbeda dari istilahnya. Tetapi ada lima unsur dari kerangka tersebut atau 5 elemen dari kerangka tersebut yang memang harus kita penuhi agar kita bisa menuangkan pikiran kita itu dengan baik, dengan terarah, dan dengan mungkin kelogisan maknanya bisa dipahami oleh pembaca kita nanti. Kira-kira apakah seperti itu atau ada penjelasannya Bang Beni? Iya betul sekali Ibu. Jadi memang kelima unsur itu setelah melalui sejumlah penelitian, setelah melalui sejumlah percobaan dan segala macam, kelima unsur ini akan hadir di dalam tulisan apapun. Karena maksudnya di dalam tulisan yang baik, karena dia akan mengetengahkan semua permasalahan, semua kondisi-kondisi yang memang sekiranya akan memberikan manfaat-manfaat yang dituangkan di dalam teks. Tapi mungkin yang menarik ingin saya sampaikan juga yaitu ada beberapa orang juga akan mengatakan saya sudah bisa menulis nih. Saya menulis cukup banyak malahan tanpa harus membuat premis, dia bilang begitu, kan begitu. Itu banyak sekali yang seperti itu. Kepada yang seperti ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Satu, banyak sekali orang yang ada orang yang bisa menghasilkan tulisan banyak sekali. Tapi kadangkala ia meragukan sendiri tulisannya begitu. Apakah ini sudah baik atau tidak? Atau dia menulis begitu banyak artikel, tapi kenapa ini kok sering ditolak begitu kan gitu? Atau dia menulis cerpen, tapi kok ini kok rasanya kurang bagus dan segala macam. Jadi sebenarnya premis juga bisa dibuat secara terbalik. Artinya ketika Anda selesai membuat karya Anda, atau mulai sekarang karya-karya Anda yang telah Anda tulis dan Anda ragukan tersebut, Anda bisa
dengan memeriksa tulisan itu dengan menggunakan pisau bedah premis ini. Anda akan melihat item mana yang kosong, item mana yang bolong, item mana yang kurang, item mana yang memang perlu Anda sempurnakan. Begitu. Ya. Baik, Bang Beni, ada satu pertanyaan dari Facebook. Ya. Dalam satu cerita, dalam satu tulisan ya, berapa premis yang boleh diizinkan? Apakah ada batasnya begitu? Ya, sebenarnya di dalam premis cukup oke. Di dalam jenis tulisan apapun cukup satu premis saja tidak ada masalah. Walaupun ketika Anda menulis tulisan, walaupun Anda diperkenankan untuk membuat lebih dari satu premis ya. Contoh begini, ketika Anda menulis novel itu Anda punya tokoh A, B, C, D. Premis itu kan premis utama itu akan membahas pergerakan tokoh A begitu. Ketika Anda pikir dengan hanya menulis pergerakan tokoh A dan B, C, D-nya akan bisa mengikuti saja serta itu sudah bisa membantu Anda menulis cerita, why not? Cukup satu premis. Tapi ketika Anda merasa tokoh-tokoh yang lain juga perlu dieksplorasi sedemikian rupa, bahkan porsinya juga hampir menyamakan porsi tokoh utama, tidak apa-apa Anda membuat premis lebih dari satu. Tapi sebenarnya satu saja premis itu sudah cukup membantu. Begitu. Apakah kalau saya yang ingin mendapat penjelasan nih Bang Beni, apakah ya, itu artinya jika kita punya satu premis dalam satu tulisan, itu membedakan jenis bukan jenis ya, kuantitas tulisan, maksudnya kuantitas premis di dalam tulisan itu menentukan misalnya kekompleksitasan sebuah tulisan. Andai contohnya adalah novel, mungkin akan banyak premis yang ada di dalam sebuah novel, tetapi ketika cerpen mungkin cukup satu premis saja yang kita kembangkan di dalam cerpen tersebut. Betul, Ibu, begitu. Betul. Jadi sebenarnya kalau di dalam menulis novel, bahkan premis ini akan bisa lagi pecah-pecah lagi berikutnya. Jadi dia akan ada Anda akan berhadapan dengan mungkin secara umum disebut kerangka karangan selama ini ya begitu ya. Dia akan bisa menjelma kerangka karangan. Kerangka karangan itu sendiri biasanya orang tidak terlalu repot, tidak perlu membuatnya ketika mereka membuat cerpen, bukan? Tapi mereka juga tidak punya panduan bingung seperti apa. Jadi mungkin karya-karya dengan karya-karya yang relatif lebih pendek seperti artikel, cerpen, esai biasanya cukup dibuatkan premis saja, Ibu. Tapi biasanya kalau karya yang lebih panjang, mungkin semacam buku buku non-fiksi yang panjang yang membahas tentang satu tema atau novel, dia bukan premisnya yang diperbanyak biasanya. Dia akan hadir premis ini ke dalam turunan-turunan berikutnya atau yang biasa kita sebut dengan kerangka karangan begitu. Jadi membuat kerangka karangan di dalam karya yang lebih panjang seharusnya bukan langsung membuat kerangka karangan, tapi membuat premis dulu, baru kemudian memecahnya ke dalam kerangka karangan. Begitu. Baik, mungkin bagi sebagian orang ini terdengar akademis sekali ya, Bang. Sementara mungkin ada beberapa penulis yang ya katanya itu mereka menulis itu karena otodidak, mereka tidak perlu teori ketika menulis begitu. Tetapi mereka menghasilkan tulisan yang baik. Mungkin ada pendapat seperti itu. Ya, bisa. Jadi saya sendiri kan berangkat dari seorang otodidak. Saya seorang sarjana pertanian, terus saya menulis sampai akhirnya menulis menjadi pilihan hidup saya. Serta dari awal, apakah saya membuat premis dari awal sebelum menulis? Enggak. Premis ini sendiri merupakan temuan proses kreatif saya kurang lebih 4 tahunan ini. Ketika saya membuka kelas menulis, saya pikir kita harus punya formula untuk membantu para pembelajar pemula sehingga mereka bisa menyelesaikan tulisannya. Yaitu kita harus membuat rumusan yang bisa dipakai oleh setiap orang. Makanya saya bilang, ketika ada penulis besar, penulis yang sudah terkenal, Bang, tapi dia tidak menulis premis. Ya, karena mereka
mereka sudah menulis lebih dari 10.000 jam. Jadi mereka cukup menggambar premis di dalam kepalanya. Kecakapan itu kecakapan lebih dari 10.000 jam ini di semua buku-buku tentang pemikiran itu akan membuat kita akan refleks untuk melakukan apapun. Seperti seorang pendekar yang ketika dia latihan lebih dari 10.000 jam serta mendapatkan jurus yang luar biasa, dia tidak perlu pedang untuk membunuh orang. Padahal rumusnya membunuh orang dengan cepat mungkin dengan menusukkan pedang. Tapi cukup daun saja yang ia lemparkan dengan tenaga dalam, ia akan lebih tajam daripada mata pedang, bukan seperti itu. Jadi Anda ketika Anda melihat, ketika Anda sudah bisa menulis cerita dengan baik atau menulis artikel dengan baik, saran saya cobalah untuk berendah hati untuk memeriksa premis tulisan Anda. Jadi bukan kita artinya aduh saya ini mundur lagi nih, jadi saya harus ngulang nulis. Enggak, silakan Anda melakukan itu. Tapi siapa tahu ternyata ketika Anda menulis selama ini, ketika Anda memeriksa premis Anda, ternyata lengkap premisnya. Oke. Fix, berarti Anda sudah bisa menggambar premis di dalam kepala Anda tanpa Anda harus menuliskannya. Jadi ada orang yang ketika mereka membaca Quran, ada yang bisa membaca dengan tajwid tanpa harus belajar, karena memang itu sudah langsung instinktif ya. Iya, begitu. Sudah instinktif begitu. Iya, instinktif. Tapi ada juga yang memang harus belajar tajwid sedemikian rupa sehingga dia bisa membaca sama dengan orang yang tadi. Jadi ini adalah ketika bukan berarti ini jalan-jalan mundur. Saya sendiri membuat ini sebenarnya formulasi bagi orang-orang yang bingung banget menyelesaikan tulisannya, Ibu, begitu. Jadi mari kita buat rumusan untuk membantunya. Tapi juga dibuat bagi orang yang telah menyelesaikan tulisannya tapi selalu merasa apa sih yang salah sama tulisan saya, kok rasanya ada aja yang kurang. Ya, nulis aja tidak apa-apa tanpa premis, tapi ketika Anda memeriksa premis Anda ternyata ada yang kurang, saya sarankan coba deh ilmu premis ini Anda pakai. Kita salah sedikit, Bang, ada pertanyaan dari ruang percakapan. Ada 2 dan nanti ada 1 juga yang mau bertanya langsung. Pertama, silakan, saya ambil dulu dari ruang percakapan dari Okta Anissa Karlin. Perkenalkan, nama saya Okta Anissa Karlindo ya. Saya mau bertanya, dalam menuangkan gagasan melalui goresan tulisan, bagaimana caranya mempertahankan konsistensi gagasan atau ide yang ingin kita tulis supaya tulisan tersebut tidak ada keterpaduan antara pembuka, isi dan penutup. Karena pada umumnya penulis yang masih pemula kesulitan dalam hal ini. Terima kasih. Ya, silakan, Bang. Itu Okta, kalau Okta sudah membuat premis, masalah itu merupakan satu dari sekian masalah klasik Okta, maka masalahnya udah langsung terpecahkan Okta. Bisa aja selama ini Okta menulis atau penulis pemula menulis itu mereka bingung bagaimana gagasan mereka bisa bulat, utuh dan terus bertahan. Jangan sampai pas tengah-tengah nanti, aduh saya bingung mau nulis apa ini, aduh saya stuck di sini. Enggak. Itu terjadi karena ternyata kita merupakan, pertama, bukan kategori penulis yang instinktif, ya. Kedua, kita bukan kategori penulis yang bisa dibilang berbakat, otodidak dan berbakat. Ketiga, kita belum menulis selama 10.000 jam. Jadi latihannya masih kurang. Jadi untuk menuntun, untuk menggait, untuk mendampingi, untuk memandu kita yang masih kebingungan ini supaya gagasan kita tidak kemana-mana, supaya gagasan kita tetap bulat, maka membuat premis, Okta. Membuat premis. Jadi ketika Okta sampai di sini, ini orangnya mau kemana ya? Terus Okta jenguk lagi premis. Oh iya, ke sini dia perginya. Begitu. Jadi premis itu Anda akan langsung tahu nih, tulisannya mau bergeraknya kemana. Jadi tidak ada lagi alasan bahwasanya Anda stuck, Anda writer's block dan segala macam premisnya. Iya, kira-kira memang di dalam menulis ini kita tidak bisa menafikan jam terbang juga ya, Bang. Ya, artinya betul. Penulis yang sudah menghasilkan tulisan lebih banyak tentu hasil tulisannya akan lebih baik. Tetapi jika tidak pernah memulai, tentu tidak akan pernah ada hasil yang lebih baik dan lebih baik lagi ya. Gitu-gitu ya, Bang. Begitu.
Iya, Baik, betul. Ibu. yang berikutnya ini mungkin bukan pertanyaan, tetapi ucapan terima kasih kepada Bang Beni atas pengetahuan yang dibagikan mengenai premis. Karena secara pribadi sejauh ini ketika menulis baik fiksi maupun non-fiksi, saya sering mengabaikan premis, dan sebagai pemula juga ketika memulai menulis, langsung tulis saja apa yang ada dalam pikiran secara instan. Nah, ini memang satu pembelajaran yang cukup baik bagi Novia Sari ya, bagi Novia Sari. Iya. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Bang Beni memang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas tulisan selanjutnya. Tadi ada Insya Allah. Reli Aprilia yang mau bertanya langsung. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Ibu. Ya. Dan terima kasih juga kepada Bang Beni yang telah membagikan pengalaman dan juga ilmu yang sangat bermanfaat. Pertanyaan saya cuma satu, Bang. Bagaimana cara membuat premis yang berkualitas? Itu saja. Terima kasih, Bang. Terima kasih, Bu. Oke. Ya, silakan bisa langsung dijawab, Bang. Ya, menarik. Jadi ini urusan membuat premisnya anggaplah sudah kita sepakati ya. Jadi artinya kan yang pertama kita harus membuat premis yang benar dulu kan begitu. Nanti akan sebenarnya ada materi lanjutan. Ketika semuanya sudah membuat premis dengan benar, Anda periksa sekarang. Premis Anda itu sudah menarik belum? Karena begini Bu, kalau kita atau siapa tadi Reli, kalau kita buat sebuah kondisi Peli. Kalau sekadar dia Peli. Peli ya, kalau sekadar premis kan kita bisa buat Andi seorang remaja jomblo sangat ingin memiliki pacar seperti teman-temannya yang lain dengan cara menembak Mira, seorang siswa baru di kelasnya. Tapi menemukan hambatan karena Mira tidak menyukai Andi. Akhirnya Andi kembali menjadi jomblo lagi. Itu udah jadi premis, tapi menarik nggak? Nggak kan begitu kan? Dia hanya sekadar cerita yang bergerak saja. Apakah ia menarik? Apakah ia akan membeli highlight sebagai pembaca? Tidak. Jadi begini, saran saya buat Peli adalah kalau bisa atau buat siapapun yang beginner atau siapapun yang rasanya sulit sekali untuk menghasilkan tulisan dengan baik serta memulainya, pekerjaan yang paling berat itu di dalam menulis itu sebenarnya ada salah satunya itu ada pre-writing sebelum menulis. Jadi nggak apa-apa habiskan waktu Anda lama banget untuk memeras ide terbaik untuk menghasilkan premis. Anda ganti tujuannya, Anda ganti hambatannya, dibuat sedemikian rupa sampai Anda yakin oke, ini unik, ini cuma saya yang nulis kayak gini. Dan itu perlu latihan berulang-ulang, terus melakukannya berulang-ulang, terus perlu menunjukkan kepada teman-teman yang bisa mengapresiasi tulisan atau premismu sedemikian rupa. Jadi untuk menghasilkan premis yang berkualitas dan bermutu, bukan sekadar premis yang benar, memang bukan sekadar untuk bukan sekadar sekali jadi. Nah, rumus secara teknisnya yaitu Anda titik beratkan yang paling kuat yaitu ketika premis tersebut Anda sudah bisa membayangkan karakternya seperti apa. Anda bukan hanya menaruh nama di sana. Anda sudah terbayang ini terjadi di tempat apa. Dan kalau perlu Anda tuliskan itu kondisi awalnya, mungkin dia berada di Bengkulu, atau tokoh utama Anda ini seorang yang cerewet dan segala macam. Anda perlu tuliskan di sana. Karena apakah Anda melihat, aduh premis saya kok terlalu rumit dan ribet, ya ketika dia dibaca orang lain begitu, tapi ketika Anda nyaman dengan itu, silakan. Jadi memang perlu ada percobaan berulang-ulang sampai membuatnya sedetail-detail mungkin hadir di dalam premis serta memandu Anda akhirnya bisa menulis dengan baik. Jadi jangan mau cepat-cepat puas, tapi tidak berlelah-lelahlah untuk menghasilkan premis itu. Gitu. Baik, Bang Beni, mudah-mudahan Mbak
Feli tadi ya sudah bisa Ya, Feli. menangkap apa yang disampaikan oleh Bang Beni. Sebenarnya masih banyak pertanyaan nih Bang Beni. Dari Facebook waktunya. itu ada 2, tetapi Ya. satunya sepertinya tadi sudah diuraikan dalam satu cerita berapa premis yang diizinkan. Nah, kita tadi sudah membahasnya cukup panjang lebar bahwa bisa premis mungkin cukup 1, tetapi ada turunan-turunan premis ya. Dan semakin kompleks sebuah tulisan itu, semakin tebal atau semakin panjang tentu akan memerlukan turunan-turunan yang lebih premis banyak. yang lebih banyak. Satu lagi pertanyaan dari Adnan Wilansyah, bagaimana triknya agar alur kita tidak mudah ditebak? Ya, itu. Oke, jadi alur yang tidak mudah ditebak itu sebenarnya dia bisa bersumber dari manapun. Tapi salah satu yang sering kita lupakan yaitu dia ada pada bagaimana kemampuan kita untuk menghasilkan teks-teks atau narasi-narasi yang tidak to the point begitu. Jadi kita tahu bahwasanya misalkan begini. Kadang-kala kita mau menunjukkan bahwasanya ini adalah pembunuhnya. Dan ketika kita menetapkan ia adalah sebagai tokoh antagonik atau kita anggap dia pembunuh atau orang jahat di sana, kerap kali kita menggambarkannya dengan stereotip. Dia tinggi besar, bertato, hanya memakai baju kaos oblong, terus mungkin ya bisa dibilang merokok atau minum-minuman keras dan sejenisnya. Hal-hal yang seperti ini itu ingin kita gambarkan dia sebagai orang jahat dan dia sangat stereotipik, dan alih-alih akan memberi kejutan bahwasanya ini akan menjadi peran jahatnya, itu akan membuat orang akan bisa membacanya. Kecuali peran-peran tokoh-tokoh karakter begini Anda buat sedemikian rupa, tapi ternyata dia adalah orang yang memiliki tapi ternyata dia adalah tokoh antagonik di sini atau tokoh baik lah, seperti itu. Itu satu. Yang kedua yaitu di dalam menghasilkan narasi, di dalam menghasilkan teks-teks, Anda gunakanlah kemampuan estetik berbahasa, seperti menggunakan metafora, seperti menggunakan pilihan-pilihan kata yang tidak langsung menuju ke sana. Dan masih banyak lagi sebenarnya, tapi kurang lebih seperti itu sebagai salah 2 dari cara untuk membuat plot kita menjadi tidak tertebak. Baik, Bang Beni, sepertinya mungkin waktu yang kurang lebih 1 jam ini tidak cukup ya untuk menyelesaikan berbagai persoalan di dalam menuangkan pikiran ke dalam tulisan. Baik tulisan non-fiksi maupun tulisan fiksi. Ya, mudah-mudahan kita punya waktu yang lain Bang Beni dan juga para peserta sekalian. Mudah-mudahan kita bisa mencari waktu yang lain lagi untuk lebih menggali informasi atau ilmu dari Bang Beni sebagai penulis. Karena keterbatasan waktu kita harus mengakhiri webinar literasi ini. Mungkin kesimpulan yang dapat saya berikan kepada kita semua dari pemateri yang pertama tadi, Bapak Abdul Haq, yang menyampaikan bahwa berliterasi itu tidak terlepas dari berbahasa. Dan berbahasa itu juga tidak terlepas dari cara pandang dan cara berpikir masyarakat pemilik dari bahasa tersebut. Karena apa yang ada di dalam bahasanya, apa yang ada di dalam pikiran masyarakat tersebut. Jadi tidak terlepas pengalaman dari setiap masyarakat akan dituangkan di dalam bahasanya sendiri. Nah, itulah sebabnya ada unsur yang kita sebut dengan faktor budaya di dalam bahasa. Nah, berbahasa juga kemudian dikaitkan oleh pemateri kita yang kedua, yaitu Bapak Agus, bahwa berbahasa itu atau kemampuan berbahasa itu tidak terlepas dari kemampuan berpikir. Mengembangkan kemampuan berbahasa artinya sama dengan mengembangkan kemampuan berpikir. Kita akan memiliki kemampuan berbahasa yang lebih baik jika kita juga terus mengembangkan
berpikir kita, karena di dalam otak ya, karena semuanya dikendalikan oleh otak, tubuh kita itu dikendalikan oleh otak yang disebut dengan saraf pusat ya. Kalau selama ini kita mengatakan bahwa kita merasa, sebenarnya kita berpikir, tetapi ada bagian yang menyebutnya bahwa itu sebenarnya kita seolah-olah merasa, padahal sebenarnya kita berpikir. Itu yang disampaikan oleh Pak Agus, bahwa semakin kita mengembangkan kemampuan kita berbahasa, ada 5 kemampuan berbahasa tadi, dan itu artinya juga kita mengembangkan kemampuan berpikir. Dan yang terakhir Bang Beni ini adalah bagaimana menuangkan semua kemampuan itu di dalam sebuah tulisan. Nah, dengan sederhananya beliau mencoba mengajak kita, membimbing kita bisa menghasilkan sebuah tulisan dengan membuat premis sebelum kita menulis. Ada 5 elemen tadi yang disampaikan, bahwa jika kita mengikuti langkah-langkah sesuai dengan elemen itu, mudah-mudahan kita dapat juga mengembangkan kemampuan menulis. Karena tidak setiap orang memiliki kemampuan menulis itu secara lahiriah atau instinktif, ya. Setiap orang tidak setiap orang langsung memiliki kemampuan otodidak seperti mungkin Bang Beni awalnya, atau banyak sastrawan-sastrawan besar yang memang sudah memiliki kemampuan tersebut. Tetapi bukan berarti yang tidak memiliki kemampuan tersebut tidak bisa mengembangkan kemampuan menulis. Nah, kita coba dengan mengembangkan apa yang tadi disampaikan oleh Bang Beni, yaitu melalui premis-premis yang sudah dijelaskan oleh beliau. Mudah-mudahan materi yang kita dapatkan hari ini bermanfaat bagi kita semua di dalam mengembangkan kemampuan kita berliterasi. Berliterasi itu tidak hanya membaca, menulis dan memahami isi tulisan, tapi lebih daripada itu mengembangkan kecerdasan dari semua aspek dalam hidup kita, termasuk bermatematika, terkait dengan kesehatan, ekonomi dan lain sebagainya. Demikian saja Bapak Ibu, kita harus mengakhiri webinar kita hari ini. Saya atas nama Kantor Bahasa Provinsi Bengkulu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu, kepada ketiga pemateri kita yang sudah memberikan ilmunya. Sekaligus saya menyampaikan permohonan maaf jika ada hal-hal yang belum sesuai dengan harapan Bapak Ibu, ada hal-hal yang mungkin belum bisa menampung keinginan dari Bapak Ibu, atau ada pertanyaan-pertanyaan tadi yang tidak sempat untuk kita jawab. Saya mohon maaf. Mudah-mudahan kita bertemu pada kesempatan yang lain. Sebelum kita menutup webinar ini, apakah kita perlu untuk foto bersama? Sudah tadi? Belum. Silakan Bapak Ibu mengaktifkan videonya semuanya agar panitia bisa mengambil foto semuanya. Ya, mohon diaktifkan dulu videonya agar semua wajah-wajah bisa ada di layar monitor. Wah, Pak Agus, terima kasih masih hadir ya. Silakan panitia. Silakan dipandu di foto ya panitia untuk layar pertama. Baik Bapak dan Ibu. Ya. Mohon suara-suaranya dihilangkan dulu Bapak Ibu. Nah, nggak ada suaranya masuk. Baik Bapak dan Ibu. Di hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Kita beralih ke halaman kedua. Alam literasi. Alam literasinya dulu Bapak Ibu. Yang alam literasi. Ya babak ketiga ya. 1, 2, 3. Baik, selanjutnya masih ditahan Bapak Ibu. Itu boleh masih salam literasi juga. 1, 2,
Sekarang halaman yang ketiga. Nanti ditahan Bapak. Bu, 1, 2, 3. Baik, sekarang yang terakhir masih ada 1 halaman lagi yang masih belum mengaktifkan fitur-fiturnya. Silakan. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak dan Ibu. Baik, mudah-mudahan ya ini menjadi satu pengalaman dan kenangan untuk kita bersama. Nanti kami akan membagi foto-foto melalui media sosial Kantor Bahasa Bengkulu. Akhir kata, saya sebagai moderator mohon maaf jika ada ucapan atau kata-kata saya yang kurang berkenan. Sebelum saya akhiri dengan ucapan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Agus, terima kasih Bang Beni, Terima kasih semua. Bapak Ibu sekalian. Terima kasih narasumber dan panitia. Ini nggak ada suara. Ada Soalnya di sini ya. masih di mute. Masuk sini. Enggak yuk, selesai yuk. Assalamualaikum. Permisi, assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cerita itu gimana tadi? Karena cerita itu boleh sampai. Iya. Yuk, keluar zaman yuk. Keluar dia sama yuk. Keluar baik. Kalau suara mic-nya mati ini tidak sampai. Dia udah Ani, dia minta tolong nontonkan sinon berapa lumpuhnya, terus berapa batang. Terus Kak Ani minta tontonkan dulu letak sepanjang mobil Al. Nah, batang ujo kalau bulu dia gini udah berapa batang, anu kalau kan telepon kan aku batang. Yuk, Ani nama ke tanah, ukurannya yuk, kali tunggu deh, yuk, jangan mengal sampai ke biaya ngangkut toh masuk ke dalam truk Pak Jemo. Yuk, al berapa dengan tato? Jangan kalau ada dengan apa gratis jangan deh. Kali nak minta hal itu sebelum lagi libur, angkatkan kayu dulu, al beda dan bertarik. Nah, itu dia ceritanya. Berat-berat berapa dia ngurus tuh yuk. Itu jangan lo cerita ngomong.
Ya. Masih ada.